Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami presbiter bertugas GPIB Jemaat Surya Kasih DKI Jakarta menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak di dalam ibadah malam Natal 24 Desember 2024. Kiranya kehadiran seluruh jemaat membawa sukacita dan kebahagiaan di malam ini. Marilah kita sambut dan rayakan kelahiran Sang Juru Selamat dengan penuh ungkapan syukur. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Marianus Tupesi.
umat Tuhan, marilah berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mika pasal 5 ayat 1 menjadi nasmi kita pada hari ini berkata demikian. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari antaramu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang asalnya sudah sejak dahulu, sejak zaman dahulu. Dan umat Tuhan terimalah salam rasuli. Salam hai engkau yang dikarunia, Tuhan menyertai engkau. Menyertaimu juga. Pergilah
Umat Tuhan, mari berdoa. Ya Allah Tritunggal, di malam ini kami sungguh bersuka cita merayakan hari kelahiran anakmu Yesus Kristus. Kelahirannya sungguh membawa damai dan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Namun, di saat kami menyambut dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, teringat kami akan pertikaian dan peperangan yang terjadi di bumi ciptaanmu ini. Manusia saling membunuh, ketidakadilan dan keserakahan semakin merajalela, menguasai orang-orang yang hidupnya penuh dengan kebencian, iri hati, dan dengki. Kami juga diperhadapkan dengan tantangan dalam dunia ekonomi global, eksploitasi terhadap alam sekitar, bencana alam yang merenggut nyawa saudara-saudara kami, pertikaian antar suku dan golongan, dan masih banyak lagi persoalan yang dihadapi dalam hidup ini. Selain itu, dalam menyambut dan merayakan hari kelahiranmu, masih banyak saudara-saudara kami yang tidak dapat merayakannya dengan gembira, sebab mereka berada di penjara, pengungsian, bahkan terbaring sakit di rumah dan di rumah sakit. Kiranya di malam Natal ini menjadi momen bagi kami semua untuk peduli terhadap keluarga, saudara-saudara kami, bahkan bumi ciptaanmu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kesaksian pujian dari Paduan Suara Jemaat Surya Kasih.
Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Biarlah di malam yang penuh dengan sukacita ini, kembali Tuhan berkenan memandu hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika Engkau bersabda untuk kami pada malam hari ini, kembali kami disadarkan dan diingatkan akan kelahiran-Mu dan kedatangan-Mu di dunia ini, untuk mengajar dan mendidik kami menjadi manusia yang semakin hari semakin membawa damai dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Lalu semua orang pergi mendaftarkan diri masing-masing ke kotanya sendiri. Yusuf pun pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Ia membendungnya lalu membaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kalau kita melihat di sekeliling kita pada malam hari ini, mungkin ada wajah baru, dan mungkin juga ada teman kita yang memakai baju baru, rambut baru, dan seterusnya. Tapi inilah cara dalam kita ingin menyambut. Inilah cara ketika manusia ingin mengapresiasi akan makna kelahiran Tuhan itu sendiri. Namun bila kita membaca bacaan kita pada malam hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan kemudian saya selaraskan juga dengan paduan suara jemaat tadi yang menyanyikan lagu bahwa terbaring tenang di dalam palungan dan dibalut kain lampin. Dalam konteks ini, Tuhan ingin datang menyapa manusia. Tuhan ingin datang untuk membalut luka manusia, dan juga Tuhan ingin datang agar manusia yang berdosa ini menjadi manusia yang tidak berdosa.
Dalam konteks ini, maka kita dapat memahami dan memaknai bahwa Yesus datang, Yesus lahir adalah untuk menyelamatkan dan untuk manusia yang berdosa. Nah, dalam konteks ini, maka kita bisa memahami bahwa manusia ingin melihat segala sesuatunya di dalam keberadaannya dan di dalam keterbatasannya. Bagaimana wajah Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dan membebaskan manusia itu sendiri. Sangat kontradiktif Bapak Ibu, apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan ketika kita memahami dan memaknai pada malam hari ini, bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan oleh penulis kitab Injil Lukas dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dia datang bukan dengan gemuruh genderang, bukan dengan umbul-umbul dan spanduk, tapi dia datang dalam keheningan. Dia datang dalam kesederhanaan. Dia datang berbalut kain lampin dan berada di dalam palungan. Ini ingin menunjukkan Bapak Ibu bahwa Tuhan tahu persis manusia tidak akan pernah sanggup untuk menyongsong Dia yang maha agung dan maha luhur itu dengan apa yang kita miliki. Tuhan hanya ingin melihat bahwa manusia mau menerima tidak kehadirannya dengan hati. Itu yang mau ditulis oleh penulis kitab Injil Lukas dalam pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dari sini baru kita berangkat untuk memahami kenapa Tuhan hadir dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Agar apa Bapak Ibu? Agar manusia menyadari Tuhan datang karena manusia itu serakah. Tuhan datang karena manusia itu rakus. Tuhan datang karena manusia itu egois. Tuhan datang karena manusia itu merusak segalanya. Tuhan datang untuk menyapa manusia. Tuhan hadir dalam diri sosok bayi yang disebut dengan Yesus Kristus. Agar dunia tahu, aku datang untuk menyelamatkan. Aku datang untuk memberi dan berbagi berkat. Mari kita lihat dalam ayat yang keempat Bapak Ibu. Dalam pasal 2. Ada kata Bethlehem, yaitu kota Daud. Dalam konteks ini. Bet dalam bahasa Ibrani itu rumah. Lehem itu berarti roti. Dia adalah rumah roti. Bukan pabrik roti, kalau pabrik roti banyak. Perlu kita pahami, dia adalah rumah roti. Kalau rumah itu adalah titik berangkat, berkat itu akan dibagi. Bandingkan dengan Hai Bethlehem Efrata, terkecil di antara Yudea dalam konteks ini. Maka kita dapat memahami Bapak Ibu. Bethlehem sebagai kota yang tidak diperhitungkan, tapi sebagai sumber berkat yang hadir melalui kelahiran Yesus Kristus. Jadi ini bukan tanpa sengaja menempatkan Bethlehem sebagai tempat. Kenapa saya katakan ini adalah rumah roti? Roti itu adalah makanan untuk manusia bisa bergerak, manusia bisa beraktivitas, sumber energi agar manusia bisa merasakan kehidupan itu. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu, Ia yang memberikan berkat, tempat sumber berkat itu sendiri, Dia hadir dalam kesederhanaan. Terus kita yang menerima berkat mau sombong apa? Pada malam hari ini saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa yang kita mau sombongkan? Kembali malam hari ini kita diingatkan, Dia sumber berkat. Apa yang Dia tidak miliki? Dia hadir dalam kesederhanaan. Terus kenapa kita yang menerima berkat ini masih sombong, masih tinggi hati, masih arogan? Dalam konsep mari kita maknai Natal pada malam hari ini Bapak Ibu. Agar iri hati, dendam, dengki bandingkan dengan apa yang kita baca dalam doa hari ini. Kalau Bapak Ibu masih pegang tata ibadah. Eksploitasi, keserakahan, kerakusan masih masif dalam kehidupan manusia. Apa kita tidak sadar Bapak Ibu? Tuhan menunjukkan jati dirinya dalam kesederhanaan. Hei manusia,
Aku loh yang memberi berkat. Aku hadir dalam kerendahan, aku hadir dalam kesederhanaan, agar engkau memahami. Aku datang untuk kamu sebagai manusia tidak rakus lagi dan serakah, yang pada akhirnya menghadirkan dendam, iri hati, dan juga kebencian. Apa yang terjadi Bapak Ibu dalam kehidupan ini? Kenapa terjadi dendam, iri hati, dan kebencian? Masalahnya apa? Mari kita renungkan bersama. Yaitu manusia ingin dianggap jauh lebih hebat. Manusia ingin menguasai segala sesuatunya. Kitab Injil Lukas kembali mengingatkan kita pada malam hari ini. Kita tidak akan sanggup Bapak Ibu untuk menyambut Tuhan yang maha agung, maha luhur itu. Kita mau pakai apa? Semua dia ciptakan kok. Semua yang kita pakai ini dia berikan kok. Kita mau sombong apa? Pernak-pernik apapun tidak akan pernah mampu untuk kita bisa menyambut dia dengan seluruh keberadaan kita. Maka dia datang dalam kerendahan hati. Dia datang dalam kesederhanaan. Apakah manusia menganggap Bapak Ibu? Enggak. Karena cara berpikir manusia adalah bagaimana terlihat wah. Enggak tahu di dalamnya keropos atau tidak, wah. Enggak tahu di dalamnya itu sakit atau tidak, biar terlihat wah. Tuhan tidak menghendaki hal yang seperti ini dalam konteks ini. Maka ketika Bethlehem menjadi tepat titik berangkat untuk orang memahami, orang mengerti bahwa Yesus sang sumber berkat lahir di rumah roti. Ini bukan hal yang sederhana Bapak Ibu. Ini bukan hal kebetulan, tidak ada yang kebetulan. Dia ingin mengingatkan, aku loh yang memberi berkat. Aku yang menciptakan segala sesuatunya. Mari kita maknai ini Bapak Ibu. Agar kedengkian, iri hati, dendam tidak hadir lagi dalam ruang hati dan pikiran kita. Karena kita ingin menampilkan apa yang disebut dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Tuhan mengajarkan kepada kita hal yang seperti ini. Jadi kalau pada malam hari ini, untuk yang kesekian kalinya, kita diajar, kita diingatkan, kita dididik kembali untuk memaknai bahwa malam kudus, malam sunyi senyap, dia datang dalam keheningan, dia datang dalam kesederhanaan, agar manusia bisa meniru dan mencontoh. Agar bisa manusia memaknai dalam kedalaman hati dan pikiran bahwa Tuhan sedang mendidik dan mengajarkan apa yang disebut dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Enggak rusak Bapak Ibu bumi ini kalau enggak orang itu rendah hati dan sederhana. Enggak kipas-kipas kita pada malam hari ini walaupun AC-nya berapa banyak ini. Itu yang perlu kita pahami. Baju apapun, sepatu, alis, bulu mata kayak apapun, enggak apa-apa. Tapi apakah itu cukup kita untuk menyambut dia? Tentu tidak akan cukup. Kalau hati dan pikiran kita tidak diperkaya dengan pemaknaan kita, kenapa Tuhan datang untukku sebagai manusia? Kenapa engkau lahir dalam kesederhanaan? Kenapa engkau tidak menunjukkan kehebatan dan keagunganmu? Hati-hati Bapak Ibu. Dengar guntur dan geledek saja sudah ketakutan kita. Itu baru guntur dan geledek. Apalagi kalau dia mau datang dengan seluruh kebesaran dan keagungannya. Enggak ngerti kita mau katakan apa. Tapi dia datang dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Di kandang yang disebut dengan kandang domba. Dia ingin menunjukkan kepada kita sebagai manusia. Hei manusia. Lihatlah. Aku datang untuk menyapa engkau. Agar kita menjadi tidak sombong. Agar kita menjadi pribadi yang rendah hati. Agar kita menjadi pribadi yang mampu menghadirkan kebenaran dalam hidup ini. Jadi kalau pada malam hari ini kita boleh bersama-sama, kita boleh bersekutu sanak saudara datang. Itu adalah
cara manusia untuk menyampaikan kabar sukacita. Ingin bergembira bersama-sama, itu benar. Tapi bagaimana bergembira bersama-sama seiring dengan baju baru, sepatu baru, apapun baru itu. Hati kita juga menjadi baru. Untuk menerima itu dan menyambut pada malam hari ini dalam refleksi atau perenungan yang dalam. Agar kita sebagai manusia Kristen, agar kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, kita merasakan kedamaian dan ketentraman di malam Natal ini. Sekalipun tubuh kita lemah, sekalipun orang yang kita cintai meninggalkan kita karena kematian, sekalipun kita diputus oleh kekasih ataupun apa, sekalipun pada malam hari ini kita masih merasakan pergumulan dan tantangan, mari kita lihat dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Tuhan sedang menghampiri kita, Tuhan sedang mengajar kita, Tuhan sedang menuntun kita, dan Tuhan sedang menggiring kita untuk kita memahami, aku tetap memberi berkat untukmu. Aku tetap memberi berkat dalam kesederhanaanku. Terimalah berkat itu, terimalah kasih itu, terimalah cinta itu, untuk kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu maknanya Bapak Ibu. Sekali lagi saya hanya mengingatkan untuk kita merekonstruksi dengan cara berpikir kita. Kita mau tunggu dan berharap Tuhan datang dengan seluruh keberadaannya dan kebesarannya. Enggak sanggup bumi ciptaan ini Bapak Ibu. Tidak akan pernah sanggup. Maka Tuhan sangat tahu manusia tidak akan sanggup untuk memberikan apapun ketika Dia akan datang. Tuhan datang dalam kesederhanaan. Sambut itu Bapak Ibu dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Maka kita mampu memaknai Natal ini. Bahwa Dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Dia lahir untuk manusia memahami siapa dirinya. Dan Dia lahir agar kebencian, dendam, iri hati itu cepat atau lambat, perlahan-lahan akan menghilang dalam kehidupan manusia. Terus kita akan mengatakan, kan Tuhan ciptakan kami Pak, kan Tuhan ciptakan manusia, agar manusia itu dalam bagian kehidupannya ada egoisme, ada keserakahan, ada kerakusan dan sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau itu masih menjadi bagian yang tertanam dalam diri kita, ingat, yang memberi berkat segala sesuatu sangat sederhana. Terus kenapa kita menjadi sombong? Untuk memamerkan kepada Sang Pemberi berkat. Bapak Ibu marah enggak? Orang yang kita bantu lebih sombong daripada kita. Saya tanya dulu kepada Bapak Ibu. Terus kita katakan apa? Saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu. Anda ini orang yang kita bantu, terus menjadi sombong. Terus apa kata kita? Bahasa yang sehari kita dengar. Songong lo kan gitu paling. Mau kita dikatakan songong Bapak Ibu? Di malam hari ini, jangan kita menjadi konyol untuk kita memahami. Bethlehem yang terkecil, kota yang tidak dilirik, perjalanan 150 km kalau Bapak Ibu baca Google Map, ditempuh 4 hari 5 hari. Itu bukan kebetulan. Itu cara Tuhan menghadirkan kedamaian itu. Itu cara Tuhan menunjukkan kepada dunia, aku tertatih-tatih. Aku dalam perjalanan panjang. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk manusia menyadari. Untuk manusia tahu bahwa dalam kesenyapan, dalam keheningan, lahir keselamatan itu. Jadi bukan dengan hiruk pikuk dan pernak-pernik Bapak Ibu kita akan menemukan makna. Justru dalam keheningan dan kesenyapan kita baru memaknai
Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bukan kesombongan. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami bukan tinggi hati. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tidak angkuh. Tapi Engkau mengajar kami untuk kami rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Baru kita bisa merasakan kedamaian dan ketentraman ini, Bapak Ibu. Saya bukan ahli politik, saya bukan ahli ekonomi, tapi bila membaca situasi akhir-akhir ini, Bapak Ibu sebagai pelaku-pelaku ekonomi bisa membayangkan tahun 2025 apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi itu urusan Tuhan punya cara untuk memberikan kekuatan. Tuhan punya cara untuk kita mampu bertahan. Seperti Tuhan punya cara untuk datang dalam kesederhanaan. Jangan sombong Bapak Ibu. Dia yang memberi berkat. Itu memberikan contoh dan keteladanan tentang kesederhanaan. Jangan sampai Tuhan mengatakan, songong loh repot kita pada malam hari ini. Mari kita tata hati dan pikiran kita untuk kita bisa memaknai. Apapun yang saya pergunakan, apapun yang saya pakai, pernak-pernik apapun untuk saya menyambut dia dalam kesukacitaan, biarlah itu bertambah semangat ketika hati dan pikiran kita juga terbuka untuk menyambut dia dan memahami dan merefleksikan. Jika pada malam hari ini Bapak Ibu bersama dengan keluarga merefleksikan itu dalam ibadah bersama, baru kita merasakan bahwa betapa Tuhan sangat mencintai kehidupan ini. Betapa Tuhan sangat mencintai ciptaannya. Tapi di balik itu semua, Tuhan sedang mengingatkan, jangan rusak ciptaanku. Jangan hancurkan ciptaanku. Karena aku sang pemilik segalanya, walaupun aku hadir dalam kesederhanaan. Bukan aku tidak punya kekuatan, bukan aku tidak punya segalanya, tapi aku sedang menunjukkan kepada manusia yang berdosa bahwa kesombongan, keserakahan, kerakusan tidak pernah akan menghadirkan kedamaian dan ketentraman dalam hidup ini. Jadi Natal, kandang domba, kain lampin, itu juga membuktikan bahwa kesederhanaanlah, kerendahan hatilah yang pada akhirnya mampu menghadirkan dan menciptakan rasa nyaman, tentram, dan kondusif. Selamat menyambut Natal. Amin.
percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali Tuhan, hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan Sang Pencipta. Jika pada malam hari ini kami masih diperkenankan untuk menyambut hari kelahiran-Mu di malam Natal ini, kami bersyukur dan berterima kasih ketika nafas kehidupan masih Engkau hembuskan kepada kami, dan kami boleh memaknai kehidupan ini dengan seluruh pernak-perniknya dalam kami menyambut malam Natal ini. Ketika kami ditinggal oleh orang-orang yang terkasih, ketika kami ditinggal oleh orang tua, dan juga ketika kami ditinggal oleh sahabat dan teman. Tapi Engkau mau setia menemani kami pada malam hari ini ya Bapa, sebagai bayi kudus, Sang Pembawa damai, Sang Pendidik untuk kami hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Sehingga ketika kami menyambut Natal pada tahun ini, bersama dengan orang-orang yang kami cintai, yang masih Tuhan perkenankan untuk hadir di seputaran kehidupan kami, biarlah kami mau memaknainya Tuhan dengan penuh sukacita. Agar dalam kebersamaan kami pada malam hari ini juga, kami boleh merefleksikan arti kehidupan yang Tuhan berikan, arti kelahiran-Mu di kandang domba berbalut lampin, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang mampu menghadirkan kesederhanaan, untuk kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang, untuk kami bisa menjadi berkat bagi sesama ciptaan Tuhan yang lain, yang harus kami jaga, yang harus kami rawat, yang harus kami perhatikan, dan juga yang harus kami jalin kebersamaan untuk kehidupan ke depan bagi generasi anak cucu. Jika malam Natal, jajaran Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menghadirkan apa yang disebut dengan Uga Hari, yaitu kesederhanaan, biarlah itu tumbuh dalam hati dan pikiran kami, dalam kami menyambut tahun 2025 yang akan kami jelang ini dengan seluruh misterinya. Sehingga pemaknaan kami pada malam hari ini benar-benar mempunyai refleksi yang terdalam, untuk kami bisa memaknai akan kehadiran Tuhan, Sang Pemberi berkat, Sang Punya segalanya, yang hadir dalam kesederhanaan. Sehingga ketika kami memaknai kehidupan bersama ke depan ini, kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati sesama, dan terlebih menyenangkan hati Tuhan Sang Pencipta. Dalam kebersamaan kami pada malam hari ini ya Bapa, kembali hamba-Mu memohon dan meminta agar orang-orang yang kami cintai ini dalam pemulihan, dalam kondisi fisik yang lemah, tetap bersukacita menyambut hari kelahiran-Mu di malam hari ini, sehingga sukacita mereka terlengkapi, dan juga pemulihan dan kekuatan dan kesehatan yang mereka rindukan. Biarlah kiranya Tuhan wujud nyatakannya dalam perjalanan untuk orang-orang kasih yang kami kasih ke depan ini, yaitu bagi Ibu Emi Laudu, Ibu Sumini Siono, Ibu Sarcepati, Ibu Siahaya, Bapak John Tuana Kota, Ibu Francine Jokom, Saudara Richard Rubana, Ibu Sembiring, Bapak Rosso Setiono, Ibu F. Dehan, Ibu Sunyoto, Ibu Legiati Wawiling, Ibu Sheni Jonggala, Ibu Femi Oroh, Saudara Christian Puja Kalbu Adi, Ibu Hana Petrov, Ibu Weni Lawansuka, Bapak Jori Juku, Ibu Musa Jalmaf, Saudari Riri Tarigan, Ibu Joko Mpuno, Ibu Teresia Maria Sutami, orang tua dari Bapak Antonius Kristanto, Ibu Asni Siombing, Ibu Indri Karundeng, Ibu Sheni Tampi, Ibu Emma Penda, Bapak Sugianto, yaitu suami dari Ibu RT 004 Pondokopi, dan juga Bapak Rusli. Biarlah dalam kelemahan dan juga dalam kerinduan mereka untuk pemulihan,
mereka senantiasa diliputi sukacita ketika mereka mau menyambut Sang Juru Selamat di tengah-tengah kelemahan dan juga di tengah-tengah kerinduan mereka untuk pemulihan ke depan ini. Kami mempertaruhkan orang-orang yang kami cinta ini Bapa, agar mereka juga diberikan kekuatan penghiburan, sehingga sukacita Natal senantiasa tetap mereka rasakan bersama dengan keluarga, anak-anak, menantu dan cucu, dan bersama dengan orang tua. Kepadamu Tuhan kembali hamba-Mu mengaturkan puji dan syukur yang tak terhingga. Ketika tepat pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kehidupan bagi Bapak Reynaldo Meka dan juga anak kekasih kami Devert, Nathanael, Tamara. Biarlah juga Tuhan melengkapi sukacita mereka bersama dengan orang-orang terkasih dan juga bersama dengan teman dan sahabat. Hamba menyerahkan juga Tuhan akan perjalanan proses ibadah malam Natal di gereja-gereja Tuhan yang ada di Persada tercinta ini. Tuhan kiranya tetap menjaga hati dan pikiran kami sebagai warga Kristiani di Indonesia, agar pemaknaan kami dalam kami merayakan Natal pada malam hari ini di ibadah, kami sungguh-sungguh memaknai tentang kelahiran-Mu yang menyelamatkan dunia ini. Dan juga kami dituntun dan juga diarahkan bagi kami mampu menghadirkan keselamatan bagi banyak orang dalam perjalanan kami ke depan. Biar juga Tuhan tetap memberkati aparat TNI dan Polri dan juga Satpol PP dan juga pribadi-pribadi yang Tuhan gerakan untuk bersama-sama dengan kami menikmati proses ibadah pada malam Natal pada malam hari ini. Tuhan kiranya juga menjaga hati dan pikiran mereka sehingga mereka mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar. Dan jika pada malam ini Tuhan mendidik dan mengajar kami untuk kami mengadakan refleksi, baik kami sebagai pribadi ataupun dalam rumah tangga kami, tuntun hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga pemaknaan kami dalam refleksi pada malam menjelang Natal ini, kami dituntun oleh kasih dan cinta-Mu. Tuhan, kepadamu hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang menghadapi pergumulan dan tantangan. Biarlah Tuhan tetap mendampingi, Tuhan tetap menyertai, dan juga Tuhan tetap menjaga hati dan pikiran mereka. Sehingga di tengah-tengah kegalauan hati dan pikiran, ada Tuhan yang melawat, ada Tuhan yang menjenguk, ada Tuhan yang hadir menyapa dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Agar kami yang mengalami tantangan dan pergumulan, kami senantiasa dihibur, untuk kami tidak takut menghadapi kehidupan ke depan, karena Tuhanlah sang pemberi berkat dan sumber berkat itu sendiri. Hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jika orang-orang yang kami cintai, sanak saudara kami boleh hadir dan datang bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal, malam Natal dan Natal. Biarlah juga Tuhan memberkati kebersamaan kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dan kami meletakkan segala pengharapan kami dan sukacita kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan kasih dan cinta-Mu. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskan kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, mari kita mensyukuri karya Sang Natal bagi seluruh kehidupan kita dengan memberikan persembahan kepadanya yang Maha Kudus. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21 yang berkata, "Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya.
Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada
Umat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kasih, di malam yang penuh bahagia ini, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang nyata melalui kelahiran Putra-Mu Yesus Kristus. Dalam kesederhanaan kandang Betlehem, Engkau mengajarkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, hidup dengan kerendahan hati, dan berbagi kasih kepada sesama. Kami menghantarkan persembahan syukur ini ke hadapan-Mu sebagai tanda syukur atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi persekutuan, pelayanan, dan kesaksian melalui gereja-Mu. Dengan penuh syukur kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Selamat malam, jemaat yang diberkati Tuhan. Mohon perhatian jemaat untuk rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Natal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan selamat menyambut Hari Natal. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Pada kesempatan ini, majelis jemaat menyambut dengan penuh sukacita jemaat yang baru pertama kali beribadah di GPIB Surya Kasih. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat bersekutu. Ibadah malam menyambut Natal pada malam hari ini dihadiri oleh 388 orang. Kami menginformasikan kepada seluruh jemaat dan simpatisan GPIB Surya Kasih bahwa ibadah Natal pertama akan diadakan pada hari Rabu 25 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di gedung GPIB Surya Kasih. Demikian warta jemaat pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mari nyalakan lilin sebagai simbol kehadiran Kristus yang menerangi dunia baik di masa lalu, kini, dan yang akan datang.
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Lilin di tangan dimatikan. Natal mengembangkan kelahiran Juru Selamat bagi kita. Semua dalam kesederhanaan, kerapuhan, dan keterbatasan Ia hadir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Marilah kita wartakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang dan muliakanlah nama-Nya. Maha
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.